Terkini pasca terjadinya pelumpuhan satu terduga teroris di kantor Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, masih terlihat ada ambulans dari Dokpol Bidokes Jawa Barat yang bersiaga dan kami belum melihat apakah terduga teroris yang dilumpuhkan. Ya, update terbaru yang kami miliki adalah jenazah terduga teroris ini sudah dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Yang pagi tadi lagi evakuasi. Iya, Syeza. Lagi evakuasi. Syeza. Iya, sebentar lagi evakuasi. Iya, sebentar Kak. Tadi kan udah. Sip. Pemirsa, informasi terkini yang kami dapatkan dari tim kami adalah satu terduga teroris ini atau satu jenazah terduga teroris ini sudah dimasukkan ke dalam mobil ambulans milik kepolisian. Lagi evakuasi Kak. Kang. Kami masih menantikan informasi untuk memastikan. Kang Emil, maaf, kita live lagi. Sana Pak, awali sebentar. Pemirsa, kami ulangi sekali lagi bahwa jenazah terduga teroris sudah dimasukkan ke dalam mobil ambulans milik dari kepolisian. Dengan demikian, apabila jenazah ini sudah dimasukkan, berarti kondisi terduga teroris tewas pasca dilumpuhkan oleh pihak kepolisian. Tadinya sempat dikatakan bahwa terluka, masih bernafas, tetapi sekarang dipastikan bahwa jenazah terduga teroris ini, maksud kami sudah dipastikan bahwa terduga teroris ini dalam kondisi tewas dan jenazahnya sudah dibawa ke dalam mobil ambulans milik kepolisian. Awalnya pihak kepolisian berupaya untuk bisa menangkap hidup-hidup terduga teroris ini agar dapat menggali keterangan lebih lanjut apa sebetulnya motif dari terduga teroris ini, dari mana jaringan kelompok teroris dari terduga teroris ini, tetapi dalam proses penyergapan yang dilakukan oleh kepolisian, dilumpuhkan satu terduga teroris dalam kondisi tewas. Untuk TKP silakan tetap di polis lain. Mohon perhatian untuk petugas pemakaman TKP segera persiapkan. TKP terkumpul. Pemirsa, mobil ambulans yang membawa jenazah terduga teroris sudah pergi meninggalkan kantor Kelurahan Arjuna. Tadi sudah dipastikan bahwa terduga teroris ini dalam kondisi tewas dan jenazahnya sudah dibawa. Dan saat ini kami tersambung dengan pengamat intelijen Ridwan Habib. Selamat siang, Pak Ridwan. Selamat siang, Susia. Ya, Pak Ridwan, kalau Anda cermati dari peristiwa hari ini, terjadi peledakan bom panci jenisnya. Apa yang bisa kita gali dari karakteristik bom panci ini? Ya, setidaknya dalam waktu kurang dari 3 jam sejak peristiwa terjadi sekitar pukul 9 kurang. Saya kira ada 3 hal ya yang bisa kita ambil pelajaran dari sana, Sylvia.
Yang pertama adalah kualitas dari bom ini sangat-sangat amatir ya. Kita melihat dari gambar-gambar yang sudah kami dapatkan juga dari sisi rangkaian, kemudian bahan panci yang digunakan itu masih baru sehingga mereknya juga belum lepas dari pancinya. Sehingga kita melihat ini sangat-sangat amatir dari kualitas bomnya. Yang kedua dari sisi pelaku. Dari sisi pelaku juga menurut kami juga sangat amatir karena dia melarikan diri justru di tempat yang memungkinkan untuk dikepung ya. Dia melarikan diri ke sebuah gedung dengan padat orang, sementara dia tidak membawa persenjataan yang cukup untuk bertahan dalam pelariannya. Dia hanya menggunakan pisau, sehingga sangat-sangat konyol dalam teori intelijen. Itu sebuah pelarian yang menurut kami cukup amatir ya. Yang kemudian yang ketiga adalah saya kira respon cepat dari kepolisian yang menurut kami cukup terukur ya, dengan Kapolda yang datang langsung ke lokasi, dan sebenarnya memang kita harapkan agar itu tertangkap hidup-hidup, tetapi barangkali dinamika di lapangan kita tidak tahu apakah barangkali mereka tidak mau mengambil resiko dari petugas kelurahan yang ada di dalam atau warga masyarakat yang menonton di sekitarnya, dan juga mungkin tidak diketahui pasti apakah pelaku membawa bom lain, misalnya bom pipa atau bom lempar yang lain, sehingga dengan sangat disayangkan harus dilumpuhkan. Tetapi ini membuktikan bahwa kesiapsiagaan aparat kita tidak hanya di Jakarta tetapi juga di Jawa Barat sangat aware dengan serangan teror model seperti ini, Sylvia. Baik, iya Pak Ridwan, tadi ada katakan bahwa pelaku terkesan amatir. Kalau pelaku terkesan amatir ini, tadi keterangan dari Kapolda Jawa Barat mengatakan bahwa pelaku termasuk dalam jaringan teroris lama. Nah, apakah seorang yang amatir ini mungkin masuk dalam jaringan teroris? Iya, saya mendapatkan foto dan identitasnya, inisial YR ini, tetapi kita lacak memang pernah bersinggungan dengan kelompok lama ya, kelompok yang sering disebut dengan Jamaah Ansarud Daulah. Tetapi Sylvia, menjadi sebuah anggota kelompok itu belum tentu mereka adalah seorang dalam bagian pengebom ya. Bisa saja itu ideolog, bisa saja itu perancang, bisa saja itu perekrut, sehingga tidak setiap orang dalam satu anggota kelompok tertentu itu pasti mempunyai keahlian mengebom. Nah, bisa saja ini sedang didalami bahwa peran YR ini seperti apa di jaringan itu. Tetapi kalau kita melihat dari sisi rangkaian ya, atau yang kita sebut bom signature, ini sangat-sangat amatir ya. Baik, Pak Ridwan, nanti kita akan lanjutkan kembali. Sekarang kita akan mendengarkan keterangan konferensi pers yang akan disampaikan oleh Mabes Polri di Jakarta. Tadi kita fokus bicara tentang pengamanan dengan duta besar ya, belum disinggung masalah itu. Namun demikian, kalau ada alhamdulillah ya kita akan siapkan nanti siapa-siapa yang akan mendapat reward. Pak Safrudi, terkait aksi teror di Bandung, boleh diinformasikan perkembangan terkini Pak terkait itu, aksi teror di Bandung pagi tadi? Sudah selesai, sudah selesai ya? Informasi terkini dari Mabes Polri Pak, ya? perkembangan terkini dari kronologinya Pak, kronologinya yang sempat melakukan Pak Boy jelasin Pak Boy ya, jelasin juga. Baik rekan-rekan sekalian, jadi yang mulia duta besar tadi dengan Pak Wakapolri intinya menyampaikan teknis pengamanannya. Jadi pengamanan itu di Jakarta, di Bogor, dan di Bali. Pada prinsipnya Polri tadi sudah dijelaskan, kita satuan tugas pengamanan itu ada sekitar 10.000. Dan kita tahu bahwa untuk VIP ada pelibatan tentunya dari Paspampres ya. Dan tentunya Polri dalam pengamanan setiap kegiatan di mana kehadiran dari tamu kita bersama seluruh keluarganya. Jadi itu tadi yang menjadi fokus di dalam. Dan kemudian yang kedua berkaitan dengan
juga dari bom rakitan yang terjadi di lapangan Pandawa, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cijantung, Bandung. Kita tahu bahwa sekitar pukul 9 itu terjadi di lapangan tersebut. Jadi kita bersyukur tidak ada berdampak terhadap korban dari masyarakat, karena ini informasi yang diperoleh dari saksi adalah di lapangan. Kemudian yang bersangkutan melarikan diri ke dalam gedung dari Polres Tabes Bandung, dibantu dengan unsur-unsur pengamanan dari Polri lainnya bersama dengan Polda Jawa Barat, dan juga ada unsur dari pelibatan Satuan Tugas Khusus yang ada di Jawa Barat mengantisipasi peristiwa tersebut. Syaza Wisastro. Ya, halo. Ya, Syaza, bisa Anda pastikan kepada kami semua bagaimana sebetulnya kondisi terakhir dari terduga teroris ini? Ya, Zilvia, kondisi terakhir dari terduga teroris sudah dibawa keluar dari kantor kelurahan, dan saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat untuk menanyakan lebih jelas. Pak Yusri, bisa dijelaskan bagaimana situasi kondisi terkini saat ini? Terima kasih. Sampai dengan saat ini pelaku sudah kita bawa ya ke Rumah Sakit Bayangkara Sartikasi di Momatoha untuk kita tangani sesegera mungkin, karena memang kondisi kritis. Kondisi kritis? Kritis karena tertembak oleh petugas pada saat terjadi pergumulan pada saat penggerebekan di dalam. Berarti dipastikan tidak meninggal? Kita belum tahu ya, karena memang tadi kondisinya sudah kritis sekali ya. Nah, namun demikian tadi kami sempat melihat visual gambar bahwa terduga teroris dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Yang saya terakhir melihat itu masih dalam kondisi kritis. Harapan tadi kita memang penanganan pertama di dalam sana, karena memang pada saat terjadi penggerebekan itu terjadi penembakan, karena si pelaku ini melawan ya, dengan menembak juga petugas dan mengeluarkan senjata tajam pada saat akan dilakukan penggerebekan. Berarti sempat melawan ya. Berarti tadi yang tertembak di bagian mana, dan saat ini terduga teroris sudah dibawa kemana, Pak? Tertembak di sekitar perut ya. Satu tembakan masuk ke dalam di daerah perut, kemudian sekarang si pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara ya, untuk dilakukan penanganan secepat mungkin. Rumah Sakit Bayangkara. Nah, kemudian Pak, dari saat pengeboman dilakukan sampai akhirnya kepolisian akhirnya berhasil menangkap, bagaimana kronologisnya sejak pagi tadi, Pak? Sejak 8.30 tadi terjadi satu ledakan ya di Jalan Pandawa ya, ada ledakan bom panci di sana. Hasil keterangan awal masyarakat di sana bahwa ada 2 orang, satu dengan mengendarai sepeda motor, yang satu dibonceng. Yang bonceng itu kemudian meletakkan bom panci tersebut, kemudian melarikan diri, meledak, dikejar oleh masyarakat. Yang satu motor melarikan diri, yang satu lari masuk ke dalam rumah kantor kelurahan. Ya, si pelaku bahkan sempat naik ke atas beberapa petugas bersama Kapolresta, malah dilemparkan bom lagi, satu bom rakitan lagi dilempar lagi, sehingga terjadi ledakan dalam situ. Alhamdulillah tidak ada korban. Kemudian sekitar pukul 10 kita masih menegosiasi lagi, ternyata malah si pelaku malah membakar lantai 2, membakar kantor kelurahan ya. Sekitar jam 10, setengah 11 kita masih negosiasi, nggak bisa juga, kita padamkan melalui damkar untuk bisa mengusir si pelaku dari lantai 2 ke lantai 1, dan memang betul karena lantai 2 penuh dengan asap, turun ke bawah, kita lakukan penggerbekan. Berarti itu tadi ada 2 orang pagi tadi yang di TKP 1. Indikasi keterangan awal dari masyarakat bahwa ada 2 orang. Ini masih kita dalami lagi, dan kita akan memeriksa masyarakat tersebut untuk ambil keterangannya. Dugaan sementara berarti ini termasuk dari kelompok mana, dan motifnya itu seperti apa, Pak? Masih kita dalami. Kita masih dalami lagi, karena memang pelaku yang tertembak ini juga tidak membawa identitas. Mudah-mudahan nanti kita punya data lengkap semuanya, dan kita akan sampaikan, mengetahui saja siapa pelakunya saja, kita sudah bisa tahu mana kelompok mana mereka. Kemudian tadi kami mendapatkan informasi bahwa salah satu tuntutannya untuk membebaskan teman mereka yang saat ini ditahan. Apakah itu benar, Pak?
Ini masih kita ambil keterangan, ya. Kita sementara karena petugas masih olah TKP, juga beberapa yang mendengarkan kata-kata itu, kita akan ambil keterangannya betul tidak seperti itu jawabannya, nanti untuk kita dalami. Nah, kemudian olah TKP tadi dilakukan, saat ini masih dilakukan, tadi sempat mengidentifikasi, kemudian barang bukti apa saja yang ditemukan oleh pihak kepolisian, Pak? Sampai dengan ini serpihan dari bom panci ya yang sudah kita amankan, kemudian ada beberapa ada sangkur dan ada juga senjata api yang sudah kita amankan oleh tim petugas. Ini masih kita diamankan oleh tim olah TKP. Nah, kemudian tadi kan berarti ada 2 bom, yang satu di lapangan Pandawa, yang satu dilemparkan dari kelurahan. Daya ledaknya seperti apa dan radiusnya berapa meter, Pak? Ini low eksplosif ya, karena isinya kalau kita melihat di TKP di Pandawa sana masih kita tutup di sana TKP-nya, itu ada beberapa serpian paku-paku dan gotril itu ya, yang mengenai beberapa jalanan dan juga pohon-pohon yang ada di sana. Ini low eksplosif tapi mematikan juga. Low eksplosif tapi. Ya. Nah, kemudian dengan kondisi seperti ini, apakah saat ini kondisinya sudah dipastikan aman atau seperti apa, Pak? Kalau TKP 1 gak ada masalah, kita tutup karena kita masih olah TKP. Yang kedua ini masih kita amankan juga, kita polis lain untuk kita masih mencari apakah ada indikasi bom-bom yang lain yang dia bawa. Karena ini bukan rumahnya, ini tempat dia safe, dia lari saja. Dikejar oleh petugas sehingga melarikan diri ke dalam kantor kelurahan. Nah, kemudian tadi kami juga mendapatkan informasi dari Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, bahwa ini sebenarnya bukan tujuan mereka. Ini cuma persinggahan. Sebenarnya mereka mau kemana, Pak? Pada saat dikejar oleh masyarakat ya dan petugas, sehingga yang satu yang naik motor melarikan diri, yang satu ini dikejar oleh masyarakat lari. Yang terdekat adalah, karena jarak dari ledakan pertama kedua ini sekitar 50 meter, dia melihat kantor kelurahan, dia masuk ke dalam tapi dengan membawa bom sehingga petugas kelurahan semua melarikan diri keluar. Tapi belum tahu berarti tujuan akhirnya kemana? Belum tahu, ini masih kita ini kan. Kemudian apakah terduga yang tadi sudah ditembak itu orang sini atau berdomisili di mana, Pak? Identitasnya sampai sekarang kita belum dapat. Ya, kita masih coba nanti ini dalami. Ya, mudah-mudahan nanti kalau kita dapat identitasnya kita akan. Berarti sampaikan. ini awalnya dari laporan warga ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, laporan warganya siapa yang melapor, Pak, ke polisi? Sudah sementara kita bawa ke kantor polisi untuk kita ambil keterangannya. Ya, dan berarti ada warga yang sudah diambil keterangannya? Siap, betul. Ada berapa orang, Pak, warga yang sudah diambil keterangan? Sudah ada sekitar 2 warga yang kita bawa ke kantor polisi untuk kita ambil keterangan awal. Oke. Ya. Rumah warga atau posisi warga ada di mana, Pak, pada saat Ada melapor? pada saat itu dekat situ. Dekat TKP pertama. Terima kasih, Pak Yusri. Ya, Zilvia. Baik, Syazawi Sastro, pemirsa, kami akan mengklarifikasi dan juga memperbaiki informasi kami bahwa tadi berdasarkan wawancara kami, rekan kami dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat mengatakan bahwa kondisi terakhir dari terduga teroris ini kritis sekali, dan ketika kami tanyakan apakah itu sudah, tadi kami melihat ada kantung jenazah, apakah itu berarti sudah tewas, ini belum bisa dipastikan, tetapi yang jelas adalah kondisinya kritis sekali. Jadi kami ingin memperbaiki informasi terakhir yang kami berikan, dan sekarang kami ingin ajak Anda untuk bergabung kembali dengan pengamat intelijen atau pengamat terorisme, ada Ridwan Habib. Pak Ridwan masih bergabung. Yang ingin saya tanyakan, Pak Ridwan, Pak Ridwan masih bergabung bersama kami? Baik, mohon maaf terputus dengan Pak Ridwan. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini.